ودنياك التي غرتك منها زخارفها تصير إلى انجذاذ. Dunia yang telah menipu engkau dan telah banyak memperdayamu. Ada cinta terhadap dunia salah satu daripada kebinasaan. Maka setiap orang yang tertipu dengan dunia dan terperdaya dengan dunia, ketahuilah segala keindahan dunia yang saat ini kita lihat tasiru ilan jidati, semua itu akan menjadi sirna. Semuanya akan sirna. Semuanya akan sirna. Dari karenanya jangan pernah kita rakus terhadap dunia. Bagaimana orang-orang dahulu, mereka para salafus salih, di antara akhlak mereka adalah an-nazar ila dunya bi'ainil i'tibar, memandang kepada dunia ini dengan pandangan mengambil sebuah pembelajaran. La bi'ainil mahabbati laha, tidak memandangnya dengan pandangan cinta terhadapnya, apalagi menginginkannya. Dari karena itu pernah suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bertanya, "Aina kunta ya Sa'ad?" Dari mana engkau? Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Kuntu 'inda qaumin fil badiyah." Saya barusan datang dari sekelompok manusia di daerah Badui, yaitu di pegunungan, yang mana himmatuhum ladzatu butunihim wa furujihim. Hidup mereka hanya terobsesi dengan kelezatan perut dan kemaluan mereka. Maka siapapun orang yang hidup di dunia yang dia hanya memikirkan tentang kesenangan perut, kepuasan perut dan kemaluannya, sungguh orang tersebut telah tersesat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, faqala lahu Rasulullah, maka Rasul mengomentari tentang apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana beliau heran ada seseorang, sekelompok manusia yang hidup di dunia yang mereka pikirkan urusan perut dan memuaskan syahwatnya. Maka kata Nabi Muhammad, ala ukhbiruka bima huwa a'jab min dzalik, maukah engkau aku beritahu tentang sesuatu yang lebih menakjubkan dari itu semua? Maka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, bala ya Rasulullah, tentu. Adakah yang lebih heran, yang lebih menakjubkan dari itu semua? Kata Nabi Muhammad, ada. Siapa mereka? Man arafa mithla hadha alladhi ankara alaihim thumma fa'ala ka fi'lihim, yaitu orang yang mengenal seperti apa yang dia lihat, kemudian dia mengingkari perbuatan itu, namun sayangnya dia sendiri yang melakukan seperti apa yang dia perbuat. Dari karenanya bagaimana dunia, kecintaan terhadap dunia adalah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'su kulli khati'ah, sumber dari segala bencana dan malapetaka yang terjadi di dunia ini. Maka tazahzah min mahalikiha bizuhdin, hindarilah, jauhilah dari kebinasaan dunia tersebut. Karena siapapun yang cinta terhadap dunia, dia akan binasa. Siapapun yang terpukau dengan dunia, maka dia akan mendapatkan kebinasaan. Bagaimana cara menghindarinya? Bizuhdin, dengan cara bersifat zuhud. Dengan cara bersifat zuhud. Fama asgha ilaiha dzu nafadhi, orang-orang yang cerdas tidak terpengaruh dengan keindahan dunia. Itu orang yang cerdas, orang yang punya pemikiran sehat tidak akan pernah terpengaruh dengan dunia. Dari karenanya Al-Imam Hasanul Basri beliau mengatakan di dalam perkataannya bahwasanya beliau mengatakan, man nafasaka fi dinika fanafishu, siapapun orang yang ingin mengalahkanmu dari urusan agamamu, dari urusan ibadah, ada orang yang ingin berlomba denganmu, maka ikutlah berlomba dengannya.
ikut bersaing dengannya. Kalau urusan dunia, kalau urusan agama, urusan ibadat, urusan akhirat, ikut bersaing dengannya. Tapi wa man nafasaka fi dunyaka, akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengajak engkau berlomba bersaing terhadap urusan dunia, fa'algiha fi nahrih, maka mengalahlah engkau darinya. Silahkan dia mengambil itu semua. Kenapa? Karena sesungguhnya bukanlah tolak ukur kemuliaan orang yang mempunyai dunia, melainkan mereka yang mempunyai dunia disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga yang mengatakan bahwasanya idza dakhalal qalba hubbud dunya, apabila hati seseorang telah masuk cinta terhadap dunia, zahaba minhu khauful akhirah, maka hilanglah darinya yaitu rasa takut terhadap negeri akhirah. Maka dari karena itu, iyyakum wa ma yushghilu minad dunya fa innahu lam yaftah 'abdun 'ala nafsihi baban minad dunya. Jangan sampai kalian itu disibukkan dengan dunia, karena ketika hati seseorang sudah mulai terbuka untuk mencintai terhadap dunia, maka tertutuplah kecintaan dan semangatnya untuk mengejar akhirah. Dari karena itu Al-Imam Hasanul Basri juga mengatakan, miskin ibnu Adam, sungguh malang nasib manusia, yastagil malahu, selalu merasa kurang terhadap hartanya tapi tidak pernah merasa kurang terhadap amalnya. Orang yang beriman selalu merasa kurang dengan urusan akhirat, merasa kurang dengan urusan ibadah. Wah, kita Masya Allah sudah berada di hari, di malam yang di malam terakhir, di malam terakhir di 10 pertama bulan Ramadan ini, yang artinya sepertiga dari bulan suci Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Pernahkah kita merenungkan apa yang telah kita lakukan di Ramadan yang telah kita lalui bersama? Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan ibadah, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya inna lillahi ibadan futana, Allah punya hamba yang cerdas. Apa kecerdasan mereka? Talagud dunya wa khaful fitana, mereka menceraikan dunia dan mereka takut akan fitnah. Nadharu fiha falamma alimu, mereka meneliti terhadap dunia. Ketika mereka mengetahui apa hakikat dunia ini, ternyata annaha laysat lihayyin watana, dunia ini bukan tempat tinggal kita sebenarnya. Ja'aluha lujjatan, mereka jadikan segala keindahan dunia ini bagaikan ombak yang sangat besar. Wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna, dan mereka jadikan amal soleh itu menjadi bahtera mereka, menjadi kapal mereka, untuk jangan sampai mereka terseret ombak yang sangat besar tersebut. Dari karenanya mereka, para ulama dahulu seperti Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, ad-dunya ibnatu iblis, dunia ini putri anak gadisnya iblis. Faman khatabaha, siapa orang yang meminangnya, kathurat taraddudu abiha ilaiha, maka bapaknya sering mondar-mandir untuk menjenguk anaknya. Fa in dakhala biha, tapi kalau sudah menikahi terhadap anak gadisnya iblis yaitu dunia, agama indahu bil kulliyah, maka orang tuanya dunia itu yaitu iblis menempat kepada orang tersebut secara totalitas. Dari karenanya kita harus paham tentang bagaimana dunia ini. Kemudian dikatakan lagi di sana, tazahzaha min mahalikiha bizuhdin fama asgha ilaiha dzu nafadhi lagat muzizat halawatuha bisummin. Manisnya dunia ini selalu dicampur dengan racun, selalu dicampur dengan racun. Seberapa besar kegembiraanmu terhadap dunia, sebesar itulah kesedihan yang akan engkau rasakan ketika engkau kehilangannya. Fama kal hidri anha min maladhi, maka sungguh kewaspadaan terhadap dunia adalah merupakan keselamatan dan sebuah kelezatan. Ajibtu bi mu'jabin bi na'imi dunia, aku heran, kata beliau, terhadap orang yang mengagumi dengan kenikmatan dunia. Wa maftunin bi
ayyamil ladzadzi, yang mereka tertipu dengan kelezatan-kelezatan yang sangat sementara ini. Karena sesungguhnya kelezatan dunia, kebahagiaan dunia semuanya adalah sifatnya sementara. Dari karena itu dikatakan bahwasanya seandainya dunia ini adalah yaitu seperti tembikar, seandainya dunia ini seperti emas, dikatakan seandainya nih dunia, seandainya laukanatid dunya zahaban yafna, seandainya kata Imam Fudail bin Iyad, dunia ini diibaratkan seperti emas, tapi dia bakal hilang, bakal sirna. Dan akhirat itu khazafan yabga, akan tetapi akhirat seperti tembikar, tapi dia kekal. Lakana yambaghi lana an nu'thira khazafan yabga ala dhahabin yafna, maka sudah selayaknya kita lebih memprioritaskan sesuatu yang kekal meskipun itu tembikar atas sesuatu yang sirna meskipun itu emas. Padahal sebaliknya, fakaifa wad dunya khazafun yafna, bagaimana padahal kenyataannya dunia itu sebenarnya adalah tembikar yang akan sirna, dan akhirat itu adalah zahabun yafna, emas yang kekal abadi selamanya. Dari karenanya wa muthiru lil magami bi ardi gafrin, dan juga aku heran orang yang memprioritaskan dunia ala baladin khasibin dzi radzazi, memprioritaskan dunia daripada akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita hati yang memprioritaskan akhirat daripada dunia, dan mudah-mudahan Allah hilangkan kecintaan dunia di dalam hati kita sehingga kita benar-benar menghadap kepada Allah, memprioritaskan dengan negeri akhirah. Amin ya rabbal alamin. Syailillah.